Halo semuanya, perkenalkan nama saya Antoni Wijaya Nadiak dengan NIM 2021 01249. Di sini saya akan mempresentasikan di TSS yang kelima tentang product information di mana saya memilih yaitu Yakult. Jadi kenapa saya bisa memilih Yakult? Dikarenakan Yakult ini adalah minuman keluarga saya yang memang kami konsumsi itu setiap hari. Jadi sudah menjadi minuman kesehatan bagi kami sehingga saya suka dengan produk ini, makanya saya memilih produk ini untuk dipresentasikan. Ya, jadi itu alasannya kenapa memilih produk information dari Akul. Oke, selanjutnya langsung saja kita eh, mulai presentasinya. Oke, di pembahasan kali ini saya akan membahas beberapa macam dari produk Yakult itu sendiri. Di mana yang pertama itu ada profil perusahaan, lalu ada visi dan misi, pengertian produk, manfaat, proses pembuatan, proses fermentasi asam laktat, dan kesimpulan. Jadi langsung saja kita ke profil perusahaan. Profil perusahaan dari Yakult Indonesia dengan nama perusahaan PT Yakult Indonesia Persada merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi minuman probiotik. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1990 di Indonesia. Dia pemegang lisensi dari Yakult yang pusatnya itu ada di Jepang. Bersama dengan perusahaan Yakult tersebar di seluruh dunia, Yakult Indonesia terus berusaha untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia. Oke, selanjutnya visi dan misi. Divisi sendiri membentuk keluarga yang bahagia dan suatu masyarakat yang sehat di dalam negeri dan di seluruh dunia. Lalu untuk misinya sendiri menjelaskan nilai ilmiah Yakult kepada lebih banyak orang setiap hari dan mengirimkan lebih banyak Yakult setiap harinya. Lalu selanjutnya pengertian dari Yakult. Yakult adalah minuman probiotik yang diproduksi dan memanfaatkan cabang ilmu biokimia atau bioteknologi atau kimia pangan untuk memfermentasikan asam laktat dengan bakteri Lactobacillus casei dan mengkomposisikannya dengan susu skim dan bahan-bahan pelengkap lainnya. Lactobacillus casei atau disingkat LCAC, Silotastrin adalah salah satu dari banyak bakteri baik atau probiotik yang berada di dalam sistem pencernaan kita. Bakteri ini juga terdapat di saluran kemih dan kelamin. Silotastrin dapat membantu mencerna makanan, menyerap nutrisi penting, serta mencegah dan mengobati diare. Lalu manfaat dari Yakult. Bakteri Lactobacillus casei yang terdapat dalam minuman susu fermentasi Yakult bermanfaat untuk membantu yang A mengoptimalkan daya tahan tubuh sehingga kita tetap bisa menjalankan kegiatan panjang waktu. Lalu yang B mencegah gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit. Dan yang C mengurangi racun di dalam usus, yang D menekan pertumbuhan bakteri merugikan atau melawan bakteri jahat yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang E yang terakhir meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Jadi di dalam usus kita ini atau di dalam tubuh kita ini ada bakteri baik dan bakteri jahat. Di mana bakteri yang ada di Yakult ini untuk melawan bakteri jahat yang ada di tubuh kita. Jadi memang minuman ini selain harganya terjangkau, juga sangat membantu sistem pencernaan kita. Oke, yang selanjutnya ada proses pembuatan minuman probiotik Yakult. Untuk bahan-bahan Yakult sendiri itu ada air, sukrosa atau berasal dari gula dari tebu atau gula pasir, dextrosa berasal dari glukosa yang terbuat dari sari pati singkong, lalu ada susu bubuk skim yang berasal dari susu yang kadar lemaknya sangat rendah. Lalu ada bakteri Lactobacillus casei di mana di dalam satu botol Yakult terdapat sekitar 6,5 miliar bakteri baik. Dan perisa Yakult atau perasa dari Yakult itu berasal dari ekstrak kulit jeruk. Jadi memang bahan-bahannya sendiri itu sangat baik dikonsumsi dalam tubuh kita. Lalu untuk bahan-bahan untuk pembuatan botol Yakult adalah sebagai berikut. Jadi biji plastik atau polystyrene resin untuk botolnya, ada foil aluminium untuk tutup botolnya. Oke, langsung lanjut saja. Ini proses produksinya. Jadi banyak mesin-mesin yang diproduksi untuk pembuatan Yakult. Kalian bisa lihat sendiri banyak tahap.
dan ini tidak mudah. Karena memang proses fermentasi ini memang tidak mudah dan untuk memudahkannya memang harus dilakukan dengan mesin. Jadi ini prosesnya ini sangat panjang dan rumit. Jadi kalau saya jelaskan mungkin akan memakan waktu. Jadi untuk lebih lanjut kalian bisa kunjungi link yang akan saya taruh di akhir slide ini. Oke, selanjutnya ada proses fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah proses pengelolaan makanan yang menggunakan bakteri asam laktat dari kelompok bakteri gram positif. Bakteri yang dipilih dalam proses ini juga harus non-respirasi dan tidak membentuk spora sehingga menghasilkan asam laktat dari kandungan karbohidrat pada makanan yang difermentasi. Bakteri yang digunakan dalam proses fermentasi asam laktat biasanya merupakan bakteri Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, dan Streptococcus. Bakteri pada fermentasi ini bekerja dengan mengubah kultur makanan menjadi sangat asam sehingga mikroorganisme lain tidak mampu bertahan hidup di makanan tersebut. Bakteri Leuconostoc dan Streptococcus misalnya bisa menurunkan pH makanan hingga 4 atau 4,5, dengan Lactobacillus dan Pediococcus mampu menurunkan pH hingga 3,5. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil dalam pembahasan yang tadi saya bahas, ya kalau dalam minuman probiotik buatan PT Yakult Indonesia Persada yang memanfaatkan bakteri Lactobacillus casei-shirota strain. Bakteri ini digunakan dalam pembuatan minuman probiotik Yakult karena dapat memfermentasikan susu bubuk skim dan glukosa menjadi asam laktat. Minuman probiotik ini diproses melalui tahapan uji mutu, persiapan bahan baku, pembibitan, fermentasi, pencampuran, pembuatan botol, pengemasan, dan distribusi. Fermentasi asam laktat adalah proses pengelolaan makanan menggunakan bakteri asam laktat dari kelompok bakteri gram positif, misalnya Lactobacillus casei-shirota strain. Fermentasi dalam minuman probiotik Yakult ini termasuk homofermentatif, di mana hasil dari proses tersebut hanya berupa satu komponen, yaitu asam laktat. Asam laktat bermanfaat bagi pencernaan, menghambat pertumbuhan bakteri merugikan, menjadi pengawet alami yang aman, meningkatkan nutrisi makanan, dan lain-lain. Oke, jadi segitu saja pada presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kalian yang ingin lebih kepo lagi tentang produksinya, kalian bisa klik link yang telah saya taruh di presentasi ini. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, saya kira sekian dan